apa itu stem cell terapi. Kenapa saya jelasin stem cell terapi? Karena ini adalah cikal bakal dari kenapa kita mati, kenapa kita sakit, lalu kenapa kita sembuh. That's why kita bahas apa itu stem cell terapi, teman-teman. Kalian harus ngerti dulu. Ini adalah cikal bakal yang sampai hari ini masih diteliti. Apa itu sakit, kenapa manusia mati, lalu kenapa manusia bisa abadi, lalu kenapa manusia bisa sembuh. Semua mengarah ke sini karena teman-teman tahu bahwa dunia medis hari ini masih meneliti stem cell, dianggap adalah jalan keluarnya. Kenapa dianggap jalan keluar? Karena sampai hari ini belum ada jalan keluar buat sakit apapun. Teman-teman darah tinggi, mau minum obat darah tinggi belasan tahun, puluhan tahun, tetap akan darah tingginya nggak akan sembuh. Diabetes, cuci darah, stroke, semua begitu. Makanya stem cell terapi sampai hari ini, detik ini, saya masih bacain semua jurnal stem cell sampai hari ini, bahwa penelitiannya masih belum selesai. Bahkan penyakit di tubuh kita aja di dunia kesehatan belum selesai vonisnya, ngerti ya teman-teman ya. Jadi orang next slide. Oke, ini tadi next aja. Nah, sebelum kalian lihat slide, kalian melihat muka saya dulu. Jadi teman-teman, stem cell itu mulai dipelajari dunia kesehatan, profesor manapun, dokter manapun. Jadi kalau ada yang bilang, mohon maaf ya, wah ada teknologi nih selain stem cell, udah nggak mungkin. Stem cell aja belum selesai penelitiannya. Belum selesai. Kalau belum selesai, gimana ada yang baru? Di mana-mana kan kalau ada baru, kalau udah selesai dong. Stem cell ini belum selesai penelitiannya. Jadi ini saya jelasin ala orang bodoh ya, ala masyarakat umum, bukan ala dokter. Jadi waktu kita sel telur ketemu sperma, jadi kan, jadi embrio kan. Nah embrio ini stem cell lagi banyak-banyaknya dan bangun tubuh kita. Dia bangun tubuh kita, bangun jaringan, bangun otot, bangun saraf, bangun organ, sampai selesai kita tumbuh dari bayi, terus sampai remaja umur 19 tahun. Itu yang teman-teman harus tahu. Sampai umur 19 tahun. Nah, setelah 19 tahun, kita tua. Nah, disitulah penelitian itu sudah sampai sana, bahwa ternyata stem cell waktu umur 19 tahun, tidur semua. Karena dianggap apa? Badan kita udah sempurna. Mulut, hidung udah ada, mata, rambut udah ada, udah maksimal, tinggi udah maksimal, 19 tahun stop. Makanya kalau anak-anak kecil gampang, teman-teman. Kalau lihat anak kecil cepat tinggi, rambutnya cepat panjang, lukanya cepat sembuh, mereka lebih cepat belajar. Bener nggak? Coba anak kecil suruh belajar bahasa Inggris aja. Wah, gede udah gampang. Coba kayak kita, kayak saya deh, saya kan mualaf. Ya Allah, belajar Iqra susah banget. Sumpah. Udah susah banget. Bagi saya susah loh. Ya karena kita udah ngerti ya teman-teman ya, udah bukan masa, ya emang kurang ulet juga. Emang kurang ulet juga, bukan contoh yang baik. Mudah-mudahan saya dapat hidayah itu ya. Cuma maksud saya teman-teman, anak kecil kenapa semua gampang? Berkembang cepat tinggi, luka cepat gampang, belajar dia cepat mengerti. Kalau kita udah susah, karena salah satu adalah stem cell tidur setelah umur 19 tahun. Tubuh kita praktis tidak bertumbuh lagi. Tubuh kita praktis tidak maksimal lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Setelah 19 tahun. Nah, setelah 19 tahun tubuh kita akan menua. Nah, kalau kalian lihat di slide tadi, otak, darah, kulit, ini maksudnya adalah patokan penuaannya. Jadi otak kehilangan 190.000 sel dalam satu hari. Jadi bayangin nggak? Satu hari 190.000 sel hilang, men. Jadi wajar aja ada yang udah lupa istri, lupa anak, lupa utang, lupa nyoblos. Ada aja. Itu karena bayangin nggak, otak kita tuh 150.000 sel kehilangan dalam satu hari. Tapi alhamdulillah buat yang jarang mikir, yang jarang pakai otaknya, dia nggak apa-apa berkurang banyak. Tapi yang suka mikir terus loh, makanya cepet botak tuh kalau orang-orang pintar. Nanti ya teman-teman ya, lupa pulang. Tuh nggak apa-apa lah, lupa pulang, lupa apa. Ada yang inget lihat istri, lupa, lihat istri orang dia inget. Itu juga bahaya ya.
Darah mati 2 juta sel. Kulit kehilangan 40. Sebenarnya ini banyak teman-teman. Pankreas, liver, sebenarnya ini banyak banget. Benar-benar banyak banget. Cuma kita taruh yang gampang-gampang aja ya. Otak, darah, kulit. Kalau jantung, ada nggak jantung? Ada. Liver, ginjal, itu semua menua. Nah, yang teman-teman harus ingat adalah bedanya setiap orang tuanya beda-beda. Oke? Ingat ya, setiap orang tuanya beda-beda. Maksudnya apa? Contoh, ada yang orang otak kehilangan 190.000 sel dalam satu hari. Itu yang normal. Ada yang 300.000. 2 kali lipatnya. Ngerti ya teman-teman ya? Ada yang darah 2 juta sel per detik. Mungkin saya 2 juta. Mungkin kamu hari ini nggak 2 juta, kamu 4 juta. Ngerti ya? Nah itulah yang jadi masalah. Kayak rambut, kulit. Ada kan yang umur 40 aja udah keriput. 40 udah keriput. Ada yang umur 30 teman saya. Udah botak rambutnya. Irigasi lahan. Tahu irigasi? Mulai banyak tipis-tipis, rontok-rontok. Banyak. Dan itu bersyukur kalau cuma rambut. Teman-teman. Ada yang ginjal. Umur 40 udah cuci darah. Ada yang diabetes. Umur 27 tahun, diabetes. Ngerti ya teman-teman? Disitulah kalian tahu. Nggak selalu suka makan manis. Makanya, dia diabetes umur 22 tahun. Masyarakat kita mulutnya gampang. Makannya asal-asal sih, sembarangan. Sok tahu. Maknya bukan. Neneknya bukan. Padahal enggak, gue jaga makan. Emang penuaan di pankreasnya lebih cepat aja dibanding lain. Teman-teman, itu yang kalian harus tahu. Di atas umur 19 tahun, ini nih patokan bagan normal. Ada yang ternyata darahnya nggak mati 2 juta sel per detik. Ada yang 4 juta. Ada yang 6 juta. HB-nya turun terus. Kemarin saya ketemu orangnya nggak boleh disebut sih. Jadi dia adik-beradik dari kementerian datang di kantor kemarin sama saya. Itu ibunya nggak ada penyebab sakit apa-apa. HB darahnya selalu turun. Jadi tiap minggu selalu transfusi darah. Tanpa ada sebab. Itu dokternya pun ngakuin dia bingung nggak ada sebab. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi itu yang saya mau bilang ke teman-teman, bahwa setelah 19 tahun, stem cell ini tidur. Tidur. Dari situlah tubuh kita menua. Resmi menua. Resmi. Di bawah 19 tahun, belum resmi. Masih berkembang. Akil balik lah, istilahnya gitu lah teman-teman loh. Nah, oke ya. Jadi itulah stem cell dipelajarin, ternyata waktu dia tidur, itu yang bikin tubuh kita tidak sama lagi. Next. Ada kan? Itu teman saya panik yang kena ketemu panik ya? Iya, bener. Nah, ini yang tadi saya mau kasih lihat. Balita, remaja, dewasa, lansia, Anda bisa lihat ya. Jadi, dalam 10.000 sel, kalau bayi, ada 1 stem cell. Bayangin kan? Jadi kalau tadi satu orang ada hampir berapa puluh triliun sel, jumlah stem cell-nya berapa? Nah, waktu remaja, dari 100.000 baru ada 1 stem cell-nya. Udah mulai lambat. Makanya kalau bayi itu gampang, cepat ngomong, cepat belajar, cepat niru. Iya kan? Kalau bayi kalian lihat deh. Anak saya ada bayi, niru gampang. Coba kita udah gede. Gampang yang ditiru, yang jelek-jelek yang ditiru, yang bagus enggak. Itu balita. Naik remaja, mulai perkembangannya udah mulai tidak signifikan kayak bayi. Betul ya teman-teman ya? Anda lihat bayi deh, 1 bulan ke 6 bulan, itu bisa kaget-kaget. 1 tahun ke 3 tahun, kaget-kaget itu. Tapi kalau udah umur 11 tahun, 12 tahun, udah mulai stuck. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, dewasa nih kayak saya teman-teman ya, kalian gitu loh. Kita udah 250.000 sel, baru 1 stem cell. Kita praktis tidak tumbuh lagi. Praktis kita tidak berkembang lagi. Kita udah menggendut, menua, keriput, flek, penyakit datang, asam lambung datang, pegel-pegel gampang, encok gampang. Ini udah lihat deh, badan kita tuh udah beda. Lalu lansia, udah Allahu Akbar kalau lansia, udah praktis 2 juta baru 1 sel. Baru ada 1 stem cell-nya ya. So inilah stem cell. Next. Ini adalah video stem cell. Hi, my name is Ross Hauser. I am the medical director at Care. Nah, jadi ini video teman-teman, efek wow-nya bagus. Karena jadi orang lihat kan, saya udah jelasin stem cell. Lalu cara ngambil stem cell kayak gini. Paling bagus ngambil di sumsum tulang belakang.
Sekarang harganya udah nggak 600 juta ya. Saya udah diupdate sama dokter. Kemarin kan waktu saya presentasi terus kata dokter, Nick, jangan ngomong 600 juta dong. Harganya udah nggak 600 juta. Jadi stem cell sekarang udah nggak 600 juta ya teman-teman ya. Nggak tahu berapa. Dulu waktu saya 600 juta. Ini stem cell diambil di sumsum tulang belakang. Itu darah merah, darah putih, T cell, B cell. Dipisahin yang mana stem cell. Lalu diperbanyak, lalu disuntik ke organ yang dibutuhkan. Nah, ini yang beda sama produk kita, teman-teman. Produk kita itu, oke, gak? Next aja. Next. Oke. Teman-teman, kalian harus bedain stem cell terapi sama kita. Kita adalah alternatifnya. Kita bukan stem cell terapi. Stem cell disuntik. Kalian tadi lihat ya, itu disuntik di bagian yang dibutuhkan. Kalau kalian ada diabetes di pankreas, dia akan suntik di pankreas. Kalian gagal ginjal, kalian akan disuntik di ginjal. Jadi disuntik ke organ yang kalian mau. Itulah stem cell. Efeknya apa? Directly ke tujuannya. Sedangkan Subarasi, produknya kita teman-teman, mana tuh Subarasi? Kalau ngomong tuh harus ada boxnya. Nih, teman-teman, kalau Subarasi, kalian nggak bisa milih mau sembuhin apa. Contoh, saya nggak bisa dong buka, minum, biar diabetes saya sembuh. Agak gitu. Ini bukan Gojek, ini bukan Grab, yang disuruh ketujuannya, dia ketujuannya. Subarasi bedanya dia akan kerja ke sel yang paling rusak dulu. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi Subarasi ini akan bekerja ke sel yang paling rusak dulu. Dia nggak bekerja sesuai harapan Anda. Aduh, kolesterol gue tinggi, asam urat gue tinggi. Saya minum Subarasi agar sembuh asam urat. Minum, set. Udah 3 bulan. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Ngerti ya teman-teman ya? Ini bukan obat asam urat. Ngerti ya teman-teman? Dia akan kerja di sel yang paling rusak dulu. Sedangkan stem cell terapi injection, kalian memilih targetnya. Memang milih. Saya habis disuntik di pantat secara umum, baru pilih livernya disuntik lagi, di ginjal disuntik lagi, itu intraorgan. Jadi disuntik directly to organnya langsung. Naikin jumlah selnya di sana. Ngerti ya? Nah, ini bedanya sistem sel terapi ini. Kami bukan obat, benar. Kami bukan herbal. Kami adalah nutrisi, teman-teman, yang non-kimia. Medis, tapi non-kimia. Oke, next dulu ya. Jadi ini stem cell terapi ini adalah cikal bakal kedokteran masih pelajarin sampai hari ini. Jadi harapan orang hidup, dan teman-teman harus tahu mereka dipelajari agar manusia ini abadi. Serius. Kalian tahu dong, semua orang kaya mau panjang umur kalau bisa nggak mati-mati. Ini ngomong secara medis, bukan agama. Maka stem cell ini masih dipelajari sampai hari ini. Serius. Dianggap jalan keluar, dianggap immortality, keabadian. Stem cell. Next. Nah, jadi, teman-teman mau nggak kalian tahu bahwa ternyata, oke, itu tadi stem cell terapi. Saya untuk di stem cell, saya kan udah di stem cell. Ini salah satu stem cell yang saya bawa nih botolnya. Sengaja buat kalian LOP. Tuh. Ini, saya bawa nih stem cell saya nih. Jadi ini dari Jerman, masukin nanti ke darah saya. Kopnya 2 minggu deh terapinya tuh. Diambil, dalam waktu 10 menit harus disuntik lagi. Ini saya bawa sengaja buat LOP nih. Tuh box-boxnya nih. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi mau nggak kalian dengar produk kita alternatif dari terapi stem cell, tapi bukan terapi stem cell. Bukan stem cell sama sekali. Kami adalah alternatif. Yes, dari Dr. Patrick. Nah, ini namanya Subarasi, teman-teman. Tadi yang saya jelasin spill dikit ya. Saya yakin teman-teman udah ngerti ya. Nah, bahan utamanya adalah, next. Jadi kita ada triple peptide di sini, ada salmon osari peptide, ada sarden peptide, ada fruit flow, nano size 600 Dalton. Produk kita nano size, teman-teman harus tahu kayak fish oil.
Contoh produk-produk fish oil deh. Nih, kita lihat nih. Kok ini bukan fish oil? Jadi kayak nggak ada. Oh, ada. Nah, nih. Ini fish oil nih, teman-teman. Nih, lihat nggak? Teman-teman, fish oil. Ini fish oil. Kalau kalian minum, paling cepat ini nyerap ke tubuh Anda 4 hari. 4 hari kemudian baru nyerap. Ini fish oil. Dan suplemen yang lain, saya nggak ada suplemen lain selain fish oil. Ngerti ya teman-teman? Ini 4 hari baru diminum. Makanya Jepang temuin tuh namanya krill oil. Jepang temuin namanya krill oil. Itu nano. Minum hari ini, efek diserap tubuh hari ini. Nah, Subarasi juga nano. Kalian minum hari ini, efeknya hari ini. Itu sebabnya orang minum 1-2 aja saset, mereka bisa rasain efek. Entah tidurnya lebih enak, ngerti ya teman-teman? Atau mungkin ada pusing-pusing dikit. Itu pasti dia ngerasain. Itulah kenapa produk kita adalah nano size, mudah diserap tubuh. Dengan diserap gampang, kalian bisa rasain manfaatnya cepat. Oke? Buat teman-teman yang minum Subarasi seminggu belum ngerasain efek, kalau kalian minum Subarasi seminggu belum ngerasain efek, itu saya rekomen kalian minumnya sama Utsukushi. Itu sebabnya Utsukushi penting, nanti saya jelasin. Next dulu. Jadi ini produk kita bahan utamanya. Nah, ini adalah bahan-bahan lain selain bahan utama. Next. Nah, produk kita punya patent of Subarasi, teman-teman. Paten ini adalah klaim yang kami klaim. Sel regenerasi, lancarin pembuluh darah, anti darah tinggi, dan prevent blood clotting. Jadi ini adalah 4 paten yang kami klaim. Kami punya data penelitiannya sendiri. Kami punya uji klinisnya sendiri. Kami punya penelitiannya sendiri. Kami punya sendiri. So, ini klaim kami, teman-teman. Dan inilah yang menjadi produk ini kami berani klaim sebagai alternatif dari terapi stem cell, yaitu sel regenerasi. Ini yang kita mau. Jangan, contoh diabetes, jangan sembuhin diabetesnya, kamu sembuhin pankreasnya, bikin fungsi pankreasnya normal lagi, maka diabetes akan terobati. Kayak gitu loh kita. Jadi Subarasi ini nggak nyembuhin apa-apa. Waktu kalian minum, dia akan trigger stem cell kita sendiri, stem cell tubuh kita sendiri untuk kembali aktif, kembali kerja seperti yang seharusnya. Tubuh kita ini punya sistem yang luar biasa. Ngerti ya? Kalau gula naik, insulin akan lebih banyak lagi untuk balancing. Masalahnya sekarang gula naik, insulinnya nggak naik. Nggak balance, jebol diabetes. Kira-kira gitu loh bahasa kaum awamnya. Subarasi ini akan balikin badan Anda normal seperti dulu lagi. Bukan sembuhin apa-apa. Ngeri kan kalau pakai bahasa sembuhin stroke. Nggak bisa. Kalian percaya nggak tubuh kita rusak, dia bisa perbaiki sendiri. That's it. Masalahnya sejalan umur, sejalan pola sehat, dan lain-lain. Nggak bisa dia balikin lagi. Dengan Subarasi ini, dia akan bikin tubuh kita kembali betulin dirinya sendiri. Bukan Subarasi yang nyembuhin. Tubuh kita sendiri nyembuhin. Kalian percaya kalau luka, tubuh kita bisa sembuhin. Kalau gula darah naik, insulin otomatis naik. Biar balance. Nah, ini yang nggak balance ini, dibikin balance lagi. So, inilah sel regenerasi. Dan sampai detik ini, belum ada produk yang bisa ngeklaim regenerasi sel. Nggak ada. Subarasi. It's one and only. Nomor 2, lancarin pembuluh darah. Tadi udah lihat ya, 3 anti darah tinggi, 4 prevent blood clotting. Nah, next, enggak videonya. Ini video mestinya. Nah, teman-teman coba lihat video ini, suaranya kecilin ya, Kak. Teman-teman, ini adalah video salah satu, penting nggak lancar, pembuluh darah itu lancar. Anda nonton ya, Anda nonton 30-40 detik aja. Ini adalah orang-orang yang kena serangan stroke dan jantung. Kalian harus tahu, paten nomor 2, lancarin pembuluh darah. Hebat banget. Ini produk yang kita perlu banget. Lihat kan, kalian yang lihat ya, kalau saya ngeliatnya udah tiap hari.
Saya lihat ini bisa saya serangan jantung lagi. Next, serem lihatnya. Nah, teman-teman, jadi kalau kalian ada keluhan di dada, kalian ada keluhan kayak serangan jantung yang kalian nggak rasa nyaman ya, itu bersyukur Tuhan kasih tanda. Karena kebanyakan tadi teman-teman yang kalian lihat video tadi, yang serangan jantung tiba-tiba, itu nggak ada gejala loh. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalau kalian dikasih gejala, itu tandanya untuk kalian, Allah masih sayang kalian. Mungkin belum mau dipanggil-panggil banget. Ya, kita harus ikhtiar dong. Ngerti ya teman-teman ya? Udah dikasih gejala, udah dikasih tanda. Ya diobati lah gitu loh. Aware kesehatan lah gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Karena lancarin pembuluh darah itu sangat penting. Di Indonesia pribadi, nomor satu tuh stroke. Kalian tahu dong, stroke itu penyebabnya dua aja tuh. Satu pecah pembuluh darah, satu penyumbatan pembuluh darah. Nomor dua apa? Jantung. Sama penyumbatan pembuluh darah juga. So, Subarashi is the best suplemen makanan nutrisi kesehatan yang dibuat Jepang untuk Indonesia karena sesuai untuk penyakit orang Indonesia. Di Jepang nomor satu bukan stroke, guys. Beda ya. Lanjut. Nah, ini penghargaan ini Monde ya teman-teman 2021 ya. Teman-teman kalau kalian ngerti, penghargaan ini bergengsi banget Monde. Monde itu di Eropa. Teman-teman harus tahu Eropa itu sangat ketat dibanding Amerika, jauh. Eropa itu pusatnya ilmu lahir. Ngerti ya teman-teman ya? Kita dapat Monde loh Subarashi ini, bronze. Next. Nah, ini adalah testimoni-testimoni yang kami kasih lihat bukan untuk klaim kesembuhan. Sama sekali bukan. Ini buat teman-teman tahu apa itu regenerasi. Kadang saya ngomong regenerasi belum tentu semua orang bisa bayangin kan. Contoh kaki bolong, mereka akan tutup lagi. Itulah tubuh kita sebenarnya bisa begitu. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Teman-teman, tubuh kita ini hebat banget. Allah ciptain tubuh kita tanpa kekurangan apapun. Nggak butuh nutrisi apapun, serius. Serius. Susu, perlu nggak susu? Enggak, Allah udah desain menyusui sampai 2 tahun, udah lebih dari 2 tahun lu nggak butuh susu, itu udah didesain dari Tuhan, lu nggak usah tambah-tambah minum susu sendiri deh, nanti tulang keropos, gitu loh. Jadi, Anda ngerti ya, tubuh kita ini bisa nggak bikin begini sendiri? Bisa. Masalahnya usia. Masalahnya stem cell kita ini. Nah, Subarashi ini nggak bikin tuh kaki bolong itu jadi nyatu lagi. Kalian minum, dia akan trigger stem cell kembali aktif lagi, dirangsang, ngerti nggak? Tahu kan dirangsang? Dia jadi aktif lagi untuk kerjain tugasnya aja. Nggak ada lu, aduh teman-teman. Ngerti ya teman-teman ya? Ini adalah bukti dari apa itu regenerasi. Next. Lihat. Regenerasi, kayak begini teman-teman. Kaki-kaki gini. Itulah teman-teman, kenapa sih kita jalanin bisnis ini? Kalau saya ditanya nih, Pak Niko, kenapa sih lu jalanin AFC ini? Nomor satu saya udah bilang, tujuan hidup saya udah ketemu. Tujuan hidup saya adalah si AFC ini. Jadiin wadah transformasi. Itu nomor satu. Jadi never stop. Nggak akan stop. Itu yang teman-teman harus. Udah bukan uang, bukan mau sombong. Saya rasa kalau uang, semua harus pernah bilang cukup. Kalau uang. Karena kalau nggak pernah cukup, jadinya nggak baik. Ngerti ya? Jadi kurang bersyukur, nggak akan pernah puas gitu loh. Uang, alhamdulillah udah cukup. Tapi misinya itu loh. Nggak usah ngomong yang aneh-aneh deh. Teman-teman bayangin nggak? Satu mulut kita ini, bayangin deh. Satu mulut kita ini bisa selamatin kaki kayak begini deh. Kalian bayangin nggak? Ada orang yang kakinya udah siap dipotong, udah putus asa. Bahkan mohon maaf ya, saya pernah ketemu orang member mau dipotong aja kakinya nggak ada duit. Ngerti ya teman-teman ya? Mereka kakinya mau dipotong aja, nggak ada duit untuk dipotong. BPJS belum daftar, nggak usah ngomong BPJS lah, emang gampang. Kalau kalian di Jawa, Pulau Jawa, iya beberapa kota gede, iya BPJS gampang. Teman-teman, saya udah keliling Aceh sampai Papua. Saya kasih tahu ya, nggak semua bisa dapat akses BPJS. Harus ada orang dalam lah atau apalah. Iya loh, banyak orang udah mati dulu loh. Sekarang bayangin nggak bisnis kita? Nggak usah sok misi-misi gede lah, yang lebay-lebay. Enggak lah.
Saya mau kasih tahu ke teman-teman, bayangin nggak satu konten kalian, satu tulisan posting kalian atau mulut kalian ini bisa selamatin satu kaki yang harus dipotong, nggak jadi dipotong. Ngerti nggak sih? Kalian ngerti nggak yang kita lakuin hari ini? Ini bukan bisnis lagi. Ini udah bukan bisnis lagi. Kalau buat bisnis lagi, alhamdulillah saya mah udah ya udahlah gitu loh. Nggak usah keliling-keliling lagi gitu loh. Kalau cuma bisnis, teman-teman bayangin nggak satu suara kalian atau satu postingan kalian ada bikin selamat orang kaki yang mesti dipotong nggak jadi dipotong, orang yang stroke nggak pernah bangun jadi bangun, orang yang mungkin asam lambung udah minta Tuhan panggil jadi ada harapan lagi. Itu yang kami ajak ke kalian. Itulah kenapa di AFC di kami nggak pernah muluk-muluk, nggak pernah ubah-ubah marketing plan, nggak pernah aneh-aneh sama mitra-mitranya. Karena misi ini loh. Ngerti ya teman-teman ya? Makanya nggak perlu kalian takut ditolak, nggak perlu kalian takut sepi, nggak perlu kalian takut dihina. Karena yang kalian kerjain bukan hal yang memalukan, sangat membanggakan. Serius, suatu hari kalian akan tahu. Jangan kalian nilai kesuksesan kalian hanya dari berapa duit yang kalian dapat. Kami tidak seperti itu. Kami bukan bisnis seperti itu. Kalian bisa ketemu Bushido AFC. Kalian bisa ketemu Bushido AFC. Tidak pernah ada satu ajaran pun tentang pamer-pamer atau gila-gilaan di sini. Nggak ada. Nggak ada di kami yang leader kayaknya nggak kalau Bushido itu kayaknya nggak nyentuh bumi. Nggak ada. Kalian bisa lihat siapa aja. Mau Pak Ernest kayak, mau Michael Tampi. Kalau saya nggak usah ditanya lah. Saya sama tukang ojek aja 11-12 mukanya. Maksudnya Bushido itu sampai hari ini bagi saya kami berhasil membangun budaya kultur yang baik di mana lu kaya bukan artinya nggak nyentuh bumi, belagu-belagu, gak ada, biasa-biasa semua. Karena yang kita kerjain misinya ini. Kalau kalian mau tahu di tempat lain, di bisnis lain, itu nggak usah yang 1 M sebulan ya. Itu yang 20 juta sebulan aja gayanya udah tengil banget loh. Gayanya udah kayak buset loh. Benar, saya mau kasih tahu ke teman-teman. Kalian harus ngerti kenapa kita bergabung di bisnis ini. Saya yakin kalian tidak pernah memilih bisnis ini. Saya yakin Allah yang bawa kalian ke sini. Saya yakin itu, makanya nggak pernah main MLM, tiba-tiba ada di AFC. Udah kapok main MLM, malah ada di AFC. Gitu loh. Karena saya yakin kalian dibawa ke sini, kita bertakdir, berjodoh ada di sini. Ini bukan bisnis-bisnisan, bukan duit-duitan. Next. Beneran, Anda lihat nih kaki sama ya. Nah, kenapa Pak? Kenapa testimoni subarasi banyakkan diabetes? Karena diabetes itu bisa di before dan di afterin. Kalau stroke nggak bisa. Stroke kan nggak bisa dalam bentuk foto, kan harus video kan. Nah, itu pertimbangan nomor 1. Terus yang lain-lain juga, kolesterol, asam urat, gitu loh. Itu kan before afternya nggak bisa kelihatan jelas. Kalau diabetes kan dari gambar aja bisa. Next. Next. Nah, sekarang kita masuk ke Utsukushi ya teman-teman. Nah, tadi kalian udah dengar Subarasi kayak gimana, sekarang adalah Utsukushi. Ini produk penting banget. Ini masuk produk kedua andalan AFC. Kenapa? Jadi ternyata di riset bahwa kalau kalian minum Subarasi, kurang 100% efektif kalau kalian nggak minum sama Utsukushi. Kenapa? Karena Utsukushi, next gak? Nah, karena di Utsukushi teman-teman ada triple probiotik. Saya jujur Utsukushi Gold belum minum, saya masih minum Utsukushi yang lama. Kalian mau lihat nggak stok Utsukushi lama saya? Saya kasih lihat ya. Nih. Nyalain lampu dulu. Nih. Ini Utsukushi lama. Jadi saya belum minum Utsukushi Gold. Masih yang expired guys yang saya minum. Saya masih minum Utsukushi yang expired. Siapa yang di sini juga minum Utsukushi yang expired ya? Utsukushi lama. Siapa yang minum Utsukushi lama di sini? Ya udah kita senasib ya. Ya, kita senasib.
Ya, teman-teman harus tahu ya, produk AFC kan kemarin expired 2 tahun, sekarang udah jadi 3 tahun. Kalian bisa lihat di Utsukushi Gold udah 3 tahun, nanti udah 3 tahun kita juga mau fake jadi 4 tahun. Jadi don't worry kalau saya sih minum yang expired. Anak-anak saya minum semua yang expired. Karena sebenarnya masanya tuh bisa 4 tahun ya teman-teman ya, kayak ginian ya. Cuma BPOM kasihnya 2 tahun. Lalu udah di-update jadi 3 tahun. Gitu loh teman-teman. Iya, sama saya juga. Oh, kalau nggak percaya tuh. 12 Agustus 2023. Nggak apa-apa kan? Emang nggak apa-apa. Tapi jangan dijual. Makanya kami nggak jual. Kan cuma minum. Oke teman-teman ya, jadi Utsukushi ini adalah triple probiotik Utsukushi Gold. Makanya paling bagus diminum sama Subarashi. Kenapa? Jadi dia orang Jepang ini riset. Kan kita selalu kasih feedback tuh, hasil SOP 100. Kenapa dia buat Utsukushi? Jadi ternyata orang kita itu, bangsa Indonesia ini tidak minum probiotik. Kalian boleh Google, habis Zoom saya ini, kalian boleh Google, manfaat probiotik. Google deh. Jadi teman-teman ya, orang Indonesia satu-satunya mungkin bangsa yang tidak makan probiotik loh. Dan ini bahaya. Kenapa teman-teman? Karena kalau kalian orang Korea makan kimchi, orang Eropa minum wine, kalian bisa lihat deh, orang Eropa yang minum wine di Prancis, mereka adalah salah satu bangsa yang hampir tidak ada serangan jantung loh. Karena teman-teman probiotik ini rata-rata dari fermentasi, sedangkan kita Indonesia ini negara mayoritas Islam. Jadi fermentasi kan hal paling umum tuh alkohol, makanya kita kekurangan. Dari segi makanan juga nggak ada asinan, sedikit banget makanan yang selalu ada asinan. Kalau Korea kan semua makanan ada kimchi. Kalau kita kan ayam goreng, nasi uduk, tempe orek gitu loh. Tempe adalah probiotik, tapi kalau dimasak nggak jadi probiotik. Jadi teman-teman kalau mau makan probiotik murah, kalian makan tempe mentah deh. Nah, soal higienis atau enggak saya nggak tahu. Tapi, nah kita punya triple probiotik ya, bla 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 laktit asing ini. Jadi kita punya triple probiotik yang super powerful. Jadi kalau kalian minum ini, harapannya, bayangin nggak perut nih perut saya. Kalian bayangin nggak sih, semua makanan membusuk di usus kita ini, lalu dibuang BAB ya. Kalian yakin bersih? Enggak, perut kita itu parah banget bakterinya. Makanya manusia tuh kalau meninggal membusuknya cepat banget teman-teman, karena bakterinya banyak banget. Sangat banyak. Nah, Utsukushi ini akan balancing bakteri baik ini sama bakteri buruk itu. Semakin baik usus kita itu, semakin bagus. Kenapa? Karena di usus kita ada sel imun, teman-teman. Jadi sel imun tubuh kita ini hidupnya di usus. Jadi kalau kalian tiap hari makan nasi Padang, alhamdulillah, pakai kikil sama tunjang, alhamdulillah, imunnya pasti rendah. Apa tuh patokan imun rendah? Gampang ya. Kalian gampang kena batuk, gampang kena pilek. Itu udah simple deh. Teman-teman kalau mau tahu nih imun kita tinggi atau enggak, udah kalian paling gampang cek apa? Lihat, kalian gampang kena batuk sama pilek, udah pasti imunnya rendah. Udah pasti. Kayak anak kita nih, kan anak kita suka sekolah. Anak saya ini sekolah, teman-teman. Pasti sakit deh pulang. Ada aja. Tertular inilah, itulah. Namanya anak-anak ya. Ngerti ya? Nah itu saya nggak pernah ketular dari anak saya. Anak saya juga minum Suba Utsu. Tapi ya namanya anak-anak, teman-teman. Masih kecil kan. Nah itu yang saya mau kasih tahu teman-teman. Jadi imun tubuh kita ada di usus. So inilah produk Utsukushi di mana akhirnya dipaketin. That's why AFC itu satu paket isinya Suba dan Utsu. Memang harus diminum dua-duanya. Kalian minum Suba aja nggak minum Utsu, belum tentu maksimal. Nggak mungkin maksimal. Kecuali kalian orang Jepang, nggak makan santan, nggak makan goreng, nggak makan Gojek. Kalau saya nggak bisa, saya makan Gojek terus tiap hari. Hidup Gojek. Hidup GoFood. Next. Nah, ini tadi kan bahan utamanya triple probiotik. Ini adalah bahan utama yang lain. Nanti saya balas kok pertanyaannya. Tambah endut Pak Nick. Alhamdulillah Bu Endang. Tergantung roadshow sekarang. Saya udah makannya sekarang. Semakin mau Spirit of Samurai, semakin stres. Saya mengobati stres dengan makan. Jadi ini bahan aktif yang lain ya teman-teman. Banyak banget. Next.
Nah, ini Amaci bener, hidup makan. Nanti saya jawab pertanyaan kalian. Oke, ini video tentang apa, kenapa penting probiotik. Silakan. Nonton. Bentar nih, nyangkut sebentar. Apa-apa, ditungguin. Ini video yang tentang usus loh. Udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa, Kak. Kelamaan orang nunggu. Nanti habis ini lu masukin video usus itu, baru lu bungkus, lu share ke teman-teman ya. Oke. Udah, next aja. Pasti di-share, teman-teman. Pasti di-share, habis saya zoom di-share. Itu tujuan saya bawain buat di-share. Oke, lanjut dulu. Itu nanti tadi video tentang usus before dan after. Itu adalah video kenapa kalian butuh Utsukushi. Nggak bisa kalian minum Subarashi tanpa Utsukushi. Nggak bisa. Dari prinsipalnya aja begitu, sangat penting Utsukushi. Nah, terus ternyata Jepang menemukan, teman-teman, setelah pandemi tubuh kita ini beda. Nah, setelah kena COVID, setelah divaksinasi, DNA kita berubah. Ngerti ya, teman-teman? Next. Next saja. Nah, Anda bisa lihat nih, teman-teman, di tabel ya. Jadi setelah era pandemi, setelah kita udah kena COVID, setelah divaksinasi semua dan lain-lain, kalian bisa lihat nggak? Ini lihat nih, sesuai data VIAS dari Bank US Pusat Kontrol Penyakit. Oke? Pak, kenapa datanya di Amerika? Ya, di Indonesia nggak ada data gini. Nggak ada data di sini, ada berapa peningkatan jantung, nggak ada. Kita aja kena penyakit jantung, nggak mau ke dokter, gimana ada datanya? Ya, ngerti ya, teman-teman ya. Ada yang kena kanker aja nggak mau ke rumah sakit loh. Minum ramu-ramuan, minum jamu-jamuan. Aduh, saya kalau ketemu, udah Bu, ke dokter dulu buat ngecek ini tonjolannya kanker bukan. Jangan sembarang aja minum. Apa aja kata tetangga bagus minum. Pokoknya anti rumah sakit. Nggak boleh. Ngerti ya, teman-teman ya. Nah, ini pusat kontrol US setelah era pandemi 2020 sampai 2022 ada peningkatan gagal jantung 333%. Kembali penyakit lama yang sudah dianggap pulih 7.951%. Bayangin nggak? Aritmia, semua Anda lihat peningkatannya. Ratusan, inflasi ginjal akut 651%. Jadi setelah era pandemi, jumlah penyakit kronis itu meningkat bukan 100-200%. Anda bisa lihat kan di sini. 300%, 1.200%. Ada 15.000% pendarahan berlebih pada menstruasi. 15.000%. Gila nggak? Ginjal udah bukan 100-200%. Jadi tubuh kita setelah era pandemi ini nggak baik-baik aja. Kita ini kayak tubuh kita didesain untuk lebih cepat mati. Serius, kanker semua datang. Kanker payudara naik 470%. Teman-teman wanita di Indonesia, 1 dari 10 wanita, dengerin baik-baik ya, 1 dari 10 wanita di Indonesia kanker payudara. Apalagi sekarang datanya meningkat 470%. Jadi 3 dari 10 wanita sekarang itu udah jadi momok loh, kanker payudara, teman-teman. Itu yang saya mau bilang ke teman-teman, bahwa kita tidak baik-baik aja setelah era pandemi itu. Datanglah Utsukushi Gold, teman-teman. Datanglah Utsukushi Gold. Next dulu, saya jelasin. Nggak, saya takut kebanyakan ngobrol-ngobrolnya. Oke, ini tetap sama penelitiannya, karena Utsukushi biasa kan ada paten anti tumor. Sama ya, teman-teman ya. Jadi di Utsukushi Gold nambah patennya. Ada 8 tuh. Apa aja? Next aja. Jadi patennya 8 tuh. Anti tumor ada. Immune activated ada. Hepatitis C ada. Nah, Anda lihat nih, infeksi proactive agent, infeksi. Nah, Anda lihat nih, paten ke 1, 2, 3, 4, 5. Anda lihat nih, paten ke-5 ya, saya baca ini.
suppression of the growth of tumor and reduce the side effect of anti-cancer drug. Bagus banget nggak? Kayak pertumbuhan kanker sama efek dari kemoterapi anti-drug cancer. Jadi kita ada patennya yang ngurangin efek dari penyebaran kanker, pembesaran tumor, dan obat kemoterapinya. Is a good banget Utsukushi Gold, teman-teman. Nanti ya, kalau yang paten nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu cure infeksi of SARS ya, infeksi. SARS itu kayak COVID loh, sama tuh. Terus ke-6, toxicity of reactive oxygen, jadi racun, sama 7 juga ya. So teman-teman, ini adalah bagi saya Utsukushi benar-benar bukan lagi pelengkap dari Subarashi, tapi menurut saya Utsukushi didesain hari ini teman-teman. Jadi yang paling bagus di Utsukushi baru apa? Jadi nggak balik deh ke probiotik terakhir. Balik. Nah ini 3. Jadi ini yang paling baru tuh Lactococcus lacis ya. Ini kayaknya probiotik terbaru. Sama ada satu lagi, balik. Jadi balik next di ingredient satu lagi. Bukan balik sana dong. Nah, di sini teman-teman ada black garlic, ada resveratrolnya, ini tinggi banget teman-teman. Di mana akan picu tubuh kita masuk ke fase sirtuin. Teman-teman boleh Google deh, sirtuin. Nah, jadi resveratrol adalah sirtuin alami dalam tubuh kita. Kalau resveratrol tinggi, efek sirtuin di tubuh kita ini akan memperbaiki DNA yang rusak. Jadi ini produk Utsukushi Gold baru ini selain untuk fight cancer, kalian bisa lihat tadi buat kemoterapi ya, efek dari kemoterapi, infeksi virus, kalian bisa lihat racun, toxic reducer. Tapi teman-teman harus tahu ada repairing DNA. Jadi membetulin DNA kita yang benar-benar rusak, baik setelah COVID, baik setelah vaksinasi, teman-teman. Dan itu penting, makanya Utsukushi Gold lahir. Itu ya teman-teman, yang lahir bukan kita minta loh. Itu Jepang yang bikin buat kita, decide buat kita. Dan ini penting banget, teman-teman. Next. Itu kalian boleh Google sirtuin. Kalian boleh Google sirtuin. Nah, itu yang diklaim yang terbaru. Ini Prof. Olaf, seperti biasa kalian udah sering lihat. Next. Nah, ini juga teman-teman adalah bukan mau klaim kesembuhan, tapi buat lihat disclaimer ya teman-teman ya. Setiap orang minum hasilnya beda-beda. Ada yang terjadi 1 bulan, ada yang terjadi 3 bulan, ada yang harus terjadi 1 tahun, ada yang harus terjadi 2 tahun. Nggak usah dipikir-pikirin. Saya udah minum 12 paket, belum sembuh juga. Waduh, jangan minta sembuh, kita kan minta perbaikan. Nanti ya teman-teman ya. Next. Ini Ochira. Sama, next. Ini next aja nggak? Next. Ini ada anak kecil kanker mata, lidah, autoimun. Ini autoimun juga. Next, stop dulu. Nah, ini stop. Teman-teman, tadi saya ulangin ya. Kalian member AFC. Saya yakin kalian nggak pernah memilih ada di sini. Seperti saya bilang tadi bahwa Allah yang bawa kalian ke sini. Ada yang anti MLM, jalanin AFC. Ada yang udah kapok-kapok main MLM, malah AFC-nya jalan. Ada yang nggak pernah ngebayangin bahkan MLM, malah dia ada di sini. Saya udah bilang teman-teman bahwa kalian ditakdirkan ada di sini. Kalian bahkan nggak milih, kalian ini bawa ke sini. Ini anak kecil teman-teman. Ini bagian dari AFC Care saya tahu, karena saya sendiri juga waktu itu bantuin ya. Kalian bisa lihat nggak sih anak ini? Saya nggak perlu banyak bicara deh. Konten kalian, mulut atau suara kalian hari ini, mungkin Tuhan Allah belum kasih rezeki kalian hari ini. Mungkin. Karena patokan rezeki kalian cuma 1, duit. Bener gak? Kalian patokan rezeki itu cuma duit. Jadi kalau nggak ada duit, nggak ada rezeki. Itu aja pikiran yang jeleknya. Enggak, teman-teman. Ini Pak Yanto nih, yang bawa anak ini ya. Dia orang yang ada duit. Jalanin AFC, roadshow ke Lampung naik mobil. Waktu itu sama saya,
kita makan durian bareng ya. Ada duit dia, bukan orang susah. Rukonya banyak saya lihat, anaknya ada bisnis dokter, tapi dia jalanin ini, tau nggak? Teman-teman, menurut kalian, kalau satu suara dia udah bikin anak ini membaik dari foto kiri ke kanan, rezeki duit pun udah nggak keren lagi, ngerti nggak sih teman-teman? Karena kalian patokan rezeki selalu duit, selalu patokan kaya selalu duit. Padahal banyak. Hari ini kalian masih sehat, udah bersyukur. Teman-teman di umur kita mungkin udah ada yang meninggal, udah ada yang sakit-sakitan. Bagi kalian tuh bukan rezeki. Bagi kalian tuh rezeki cuma duit aja. Nggak ada duit, gue orang gagal. Ada duit, gue sukses. Enggak. Itulah kenapa kalian ada di AFC. Kalian harus tahu bahwa bukan duit aja. Ngerti ya teman-teman ya? Banyak hal indah yang kalian udah lakukan, tapi karena kalian gak pernah bersyukur, jadi rasanya selalu kurang. Itu yang teman-teman saya mau kasih tahu ke kalian. Bahwa kita nggak selalu duit. Saya yakin kalau kalian bikin banyak orang terbantu, kalian nggak mungkin lapar, kalian nggak mungkin dibiarin susah. Kalau dibikin berlebih, itu urusan di atas. Mudah-mudahan kalian ngerti ya omongan saya. Mudah-mudahan kalian ngerti bahwa ini nggak selalu duit itu loh. Bahwa kalian bantu orang kayak begini, itu luar biasa. Ya sayangnya saya nggak bisa tahu tuh pahalanya berapa. Tapi saya yakin kalian udah jadi orang yang berguna tuh di dunia. Bayangin nggak? Hanya lewat suara kalian. Hanya lewat tulisan kalian. Anak kecil yang mestinya udah meninggal mungkin. Atau mestinya hancur lebur jadinya. Jadi bisa punya kehidupan lagi. Lalu kalian nggak anggap itu rezeki. Gila kali. Kalian harus ngerti apa yang kita lakuin hari ini. Kalian harus ngerti apa itu AFC. Nggak ada. Kamu bisa ketemu saya, Ernest, atau Mike. Satu pun nggak ada yang mengaku ini perusahaan kita. Nggak ada yang pernah. Saya sendiri kalau ngomong, saya Niko, saya pun nggak pernah ngomong, saya GM AFC. Nggak pernah. Saya selalu bilang, saya adalah salah satu bagian dari manajemen di AFC. Kalau kalian datang di LOP saya, nggak pernah saya klaim, saya selalu bilang saya adalah bagian atau salah satu dari manajemen di AFC. Ini benar-benar Allah yang punya, dia yang tentuin, dia yang bikin AFC ini besar gitu loh. Dia yang kasih cobaan yang kami harus laluin. Dia yang kasih wujud syukur orang-orang ini. Makanya kalian harus ngerti, marketing plan itu kita nggak ada tutup poin, nggak ada beban. Kalau expired nanti dipanjangin, selalu. Kenapa? Karena ini bukan selalu urusan duit. Teman-teman harus ngerti. Kalau saya bikin tutup poinnya tiap bulan, perusahaan ini pasti lebih mantap lagi. Tapi bukan soal itu, guys. Kalian harus ngerti AFC ini apa yang kita bawa di sini, apa yang kita bikin di sini, gitu. Nggak selalu duit. Next. Next. Oke, safety certificate. Aman nggak? Banyak produk yang klaim aman, bagus gitu. Kalian harus ngerti, aman nggak? BPOM aja nggak cukup. Kalian butuh. Nah, AFC ini punya sertifikat organik. Jadi buat teman-teman tahu ya, kami bukan herbal. Herbal itu kalau menurut kamus, itu kayak obat, jamu, dan tradisional. AFC bukan jamu dan bukan tradisional. AFC adalah nutrisi terbaru penemuan, teman-teman ya, yang benar-benar medis, karena ada hasil uji klinis dan lain-lain, tapi non kimia. Jadi tidak mungkin ada efek kimia. Apa tuh efek kimia? Overdosis, ketergantungan. Nggak ada. Kalian mau berhenti aja. Kalian mau minum aja. Nggak ada ketergantungan di AFC. Konnichiwa, iya, itu ketergantungan. Tapi kalau Subarashi, Utsukushi, nggak ada. Kalau konnichiwa emang agak ketergantungan tuh. Kalau sehari nggak masuk agak sedih. Wajar. Tapi kita organik ya teman-teman ya. Bebas hormon, ya, free cells, bebas radiasi nuklir. Jadi kalian harus tahu produk kita super aman. Saya yakin teman-teman udah jalanin AFC, minum produk AFC bertahun-tahun nggak akan ada masalah apa-apa. Ya kan? Dr. Luigi minum 10 saset, saya 10 saset. Kami nggak pernah ada aneh-aneh ya. Nggak ada juga yang gagal ginjal di AFC. Ada anak kecil, downline-nya Anastasia Sepu, Dr. Yudi ya, minum 12 box. Anak kecil, minum 12 box, nggak ada apa-apa sampai hari ini. Itulah produk kita organik, teman-teman ya. Nggak usah takut ada apa-apa, minum aja.
6 bulan. Next. Yes, betul, yang autis, pasien Dr. Yudi. 12 box minum. Sekali minum. Nggak apa-apa. Next. Oke, BPOM, MIMS, ya, produk kita masuk MIMS, buku acuan dokter, jadi produk kita bisa diresepin. FDA approve. Yang tengah ini BPOM-nya Jepang, halal, jadi produk kita super aman. Ngerti ya teman-teman, halal nggak? Ya, kalau kalian tahu ingredientnya, rata-rata produk kita dari laut, aman, punya sertifikat, halal, gitu. Next. Oke, AFC, seperti biasa kalian udah ngerti ya, kita adalah perusahaan farmasi, itu yang bikin beda. Jadi bayangin nggak, AFC sendiri, Asayama sendiri aja, nggak akan bisa bayangin AFC yang Indonesia. Itulah kenapa Allah Maha Besar. Ngerti nggak? Dia aja nggak bisa bayangin kalau AFC ternyata di Indonesia jadi network marketing. Dia aja nggak bisa bayangin. Gitu loh. Jadi ini sangat benar-benar saya juga bertahun-tahun baru sadari bahwa ini benar-benar kebesaran Allah luar biasa. Bayangin lagi pandemi, lagi tiarap-tiarap. Kami masih roadshow, semua dijaga sama Allah baik-baik aja, semua dijaga, benar-benar hebat gitu loh. Benar-benar perusahaan ini benar-benar milik dia lah. Next. Next. Ini juga ya, AFC kayak gini kan slide lama ada, makanya saya nggak tahu jelasin. Ini apa, mall-mall di AFC. Ini yang punya AFC mallnya gitu loh, kalian bisa lihat-lihat. Next. Go public. Next. Nah, ini masuk Indonesia 2018. Jadi AFC itu masuk Indonesia sebenarnya mulainya 2017. Makanya kadang saya manajemen ngomong 7 tahun, tapi member perasaan 6 tahun deh. Jadi perusahaan ini startnya 2017 guys, tapi butuh 1 tahun untuk urus izin, ya, BPOM-in produk, bikin CUPL, butuh waktu tuh teman-teman. Produk datang baru jalan. Tapi kita dihitungnya mulai 2018. Jadi kita udah 6 tahun menjadi wadah transformasi. Nah ini misi kita dan misi kalian semua. Saya baca di bagian misi aja ya. Menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Bukan selalu duit. Ngerti ya? Kita adalah wadah transformasi. Itu cita-cita saya. Saya bukan capres. Tapi saya pengen ekonomi Indonesia, satu orang nggak boleh dapat 3 juta. Nggak boleh. Saya mau bangsa Indonesia kita minimal dapat duit 6 juta per bulan. Baru bangsa kita bisa maju. Kalau dia punya duit 6 juta, dia bisa sekolahin anaknya, dia bisa kasih makan anaknya dengan tenang. Baru bangsa kita bisa maju. Nah inilah yang saya mau ajak kalian ikut dalam gerakan ini teman-teman. Ngerti ya? Ngapain sih ada tukang bakso? Maksud saya gitu loh. Hari ini kesannya gini loh. Bisnis ada duit, harus punya ruko. Bisnis nggak ada duit, kesannya harus jual gerobak. Kesannya gitu. Itu yang AFC datang. Kata siapa harus kayak begitu? Ngerti ya teman-teman ya? Kata siapa? Bahwa bangsa ini teman-teman saya kasih tahu ya. Kenapa saya pribadi nggak pernah tuh, kan AFC Malaysia buka nih tahun ini. Saya nggak pernah tuh bahas satu pun nggak pernah. Waktu AFC Australia juga, Pak Ernest, Pak Mac datang ke sana, saya nggak datang. Tahu nggak kenapa saya nggak nafsu? Karena saya jujur ya, saya hanya bernafsu membangun bangsa saya sendiri, bangsa Indonesia. Saya nggak perlu bangsa yang lain sukses. Mereka kayaknya udah sukses juga. Mereka kayaknya kalau nggak ada AFC juga udah kaya-kaya juga. Ngerti nggak sih teman-teman ya? Saya, kalau Pak Ernest Pak Mac punya pilihan ya silakan. Saya nggak akan tertarik nyentuh Malaysia kayak udah BPOM kayak lagi diurus kayak. Saya jujur nggak tertarik. Saya hanya tertarik membangun bangsa saya sendiri. Nggak apa-apa dong. Ngerti ya teman-teman ya? Saya sedih kalau kalian udah jadi saya, pergi ke Aceh, pergi ke Kupang, pergi ke Papua sana daerah, mereka hidup dengan 1,6 juta per bulan, 1,2, ada yang gaji 300.000 per bulan, guru, member kita. Aduh, itu baru kalian ngerti bahwa kenapa mati-matian kita berjuang di sana. Aduh, mudah-mudahan bangsa ini bisa maju. Itu yang AFC yang pengen bikin sesuatu di sana, ngerti nggak sih teman-teman? Itu yang mereka tuh ya, saya pernah nanya kayak gini loh.
Saya kan kalau nyampe di kota, saya kan orang gila makan. Saya pasti nanya, makanan di sini, makanan apa, kayak makanan ciri khasnya apa? Itu saya nanya itu waktu itu saya di Kupang, saya jalan ke Atambua tuh 10 jaman deh. Nyampainya malam deh pokoknya. Saya tanya, makanan favorit di sana apa? Tahu nggak jawabannya di sana apa? Jarang kan makanan favorit, ada makannya tiap hari udah bagus. Kayak gitu loh jawabannya, serius. Jangan usah ada makanan ciri khas, ada makanannya tiap hari udah bagus. Itu yang saya mau kasih tahu bahwa harusnya bisa gitu loh teman-teman. Makanya kita aktif tuh rutin roadshow ke daerah timur gitu loh. Aktif tiap tahun sekali selalu bikin situ. Karena saya yakin bangsa ini harus maju. Kan nggak harus jadi presiden untuk membantu ekonomi kita. Bener gak sih teman-teman? Ya kan? Nggak harus dong. Nggak harus masuk partai politik, nggak harus nyalek, nggak harus jadi wali kota kayak gitu loh. Bagi saya, semua orang bisa mikirin bangsa kita. Oke, mikirin bangsa nggak bisa, mikirin teman kita aja. Ya nggak sih? Mikirin teman-teman tetangga yang deket-deket kita aja. Dia belum percaya, nggak apa-apa. Masa dia nggak percaya, dia tolak saya, jadi mimpi saya selesai? Ya enggak lah. Ngerti ya teman-teman ya? So ini yang kita lagi bangun. Next. Makanya kita kasih, next aja. Makanya kita ada IFC Care, kita bangun asrama sekolah, ya, kita bangun puskesmas, itu biar teman-teman tahu. Bangun tempat ibadah, bangun panti asuhan, bangun sumber air, itu semua untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk saudara-saudara kita yang belum beruntung. Dan kalian adalah salah satu bagian dari ini. Ngerti ya teman-teman ya? Kalian semua yang hari ini, yang ada di sini, yang nggak ada di sini, yang jadi member, kalian ikut kontribusi untuk Indonesia ini. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Next. Ini kantor-kantor IFC ya. Jakarta, Surabaya, Medan, Bali. Next. Nah, ini IFC Care tadi yang saya jelasin. Next. Ini yang di Lombok. Ini yang di Poso, lagi dibangun ya. Next. Banyak ini teman-teman mestinya. Ada panti asuhan semua, tapi buat apa taruh-taruh kayak gitu kan? Next. Ini kita, ini Helmi Atatimi ini ada sejarahnya teman-teman. Jadi ini adalah acara tiap 2 tahun, khusus untuk seluruh MLM di bawah asosiasi. Ini pencapaian 2022 dapat 2 piala. 2024 next. 2024 kita menang 4 piala. Yang paling saya suka apa? MLM of the Year. Kalian bayangin nggak? Kita nih AIFC adalah MLM of the Year. MLM tahun ini. Bayangin nggak sih teman-teman? Kalian ada di kapal yang tepat gitu loh. Kapal ini sudah teruji. Waktu omset sangat baik, tidak ada yang berubah. Waktu omset lagi ada ujian, nggak ada yang berubah. Waktu omset baik-baik aja, nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah di sini, semuanya sama. Kalian ketemu saya masih dandanannya belang bentong gembel. Kalian ketemu Mike masih sama, ketemu Ernest bakal sama, ketemu Budi Darwin sama. Nggak ada orang di AFC. Karena budaya itu udah terbangun. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak ada yang berubah-berubah di sini. Marketing plan nggak ada yang berubah, nggak ada yang aneh-aneh deh gitu loh. Diuji, kami udah lulus ujian itu loh teman-teman. Sama-sama, ayo kita bangun bisnis sekali lagi. Kalau kalian keadaan yang nggak baik-baik aja, atau kalian lagi terpuruk, ingat, anggap aja baru masuk kemarin, udah tinggal cerita lagi. Ditolak terus, cintain tuh ditolak. Emang gitu teman-teman, mana bisa sih kita diterima terus? Yesus aja, Nabi Isa aja cuma 12 muridnya. Nabi Muhammad keluarganya aja ada yang nggak percaya juga. Maksudnya udah pasti ada penolakan itu. Justru sukses itu adalah di mana ditolak terus, dicoba terus, ditolak lagi, ditekuni lagi, ditolak lagi sampai berhasil. Baru sukses itu enak gitu, ngerti ya? Sekarang kalau saya tiap hari prospek, kamu join. Besok prospek join, prospek keluarga join, prospek teman join. Lalu saya sukses apa rasanya? Ayo Niko naik ke panggung, ceritakan kesuksesanmu. Prosesnya. Mati gua, nggak ada proses Pak. Nggak tahu, saya juga heran kok waktu saya cerita orang join aja. Nggak kayak gitulah teman-teman.
Disitulah nikmatnya sukses. Itu saya pernah cerita ya. Apa nikmatnya bahagia kalau kalian nggak pernah sedih? Apa nikmatnya kaya kalau kalian nggak pernah miskin? Nggak ada nikmatnya. Apa nikmatnya ayam goreng kalau kalian selalu makan ayam goreng? Nggak nikmat lagi. Tapi kalau kita miskin makan nasi tahu, tempe, ketemu ayam goreng, pasti ayam itu enak banget. Sama kayak sukses kayak gitu, teman-teman. Semua yang ditolak, mana ada yang nggak ditolak? Gua ditolak, Pak Ernest ditolak AFC setahun. Pak Mike ditolak, saya ditolak. Semua ditolak. Nggak ada tuh orang yang semua berhasil. Nggak ada emang. Ada yang Marlina Saragi, Toreda aja 1,5 tahun. Sekarang Toreda bisa 2-3 bulan. Emang begitu prosesnya, guys. Bedanya, sekarang Marlina Saragi samurai kali. Bedanya ada orang Toreda 1 tahun nyerah. Pulang, udah gue nggak bisa. Kalian maunya 2 tahun Bushido, kayak Herty Sitorus juga, gue maunya kayak dia. Kak Tuhan ngomongnya, dia yang ngasih rejeki. Nggak bisa, teman-teman. Di AFC, semua kan didesain bisa Bushido. Bedanya, ada yang 2 tahun terjadi. Ada yang 3 tahun. Ada yang butuh 5 tahun. Ada yang mungkin butuh 7 tahun. Nggak ada masalah dong. Kenapa mau cepat? Kalian mau kerja hari ini, 2 tahun lagi jadi direktur utama. Waduh, berat. Kita aja ada yang kerja 20 tahun nggak jadi apa-apa masih kerja kok. Nikmatinlah prosesnya. Itulah ujiannya. Semua mau masuk sukses cepat. Bah, kalau sukses semua cepat, Pak. Kalau kita percaya Allah Maha Adil. Kalau kita semua percaya Allah Maha Adil. Mendingan dia kasih rezeki yang gembel-gembel dong. Pemulung yang kerja keras. Yang anaknya lagi sekolah. Pemulung yang tahan lapar buat anaknya bisa makan. Mending dia kasih dia. Ngapain kasih kita? Udah males. Gampang putus asa. Prospeknya nggak konsisten. Apa-apa ngeluh mulu. Komplain mulu. Lalu dia yang mau dikasih sukses. Ya elah. Nggak mungkin dong teman-teman. Kalau kita percaya Allah pasti Maha Adil. Lalu Allah pasti nggak tidur. Udah jalan aja. Udah jalan aja, setiap usaha kalian gak ada yang sia-sia. Udah pasti, saya udah buktiin. Saya anak miskin, udah kurang bukti apa saya? Saya udah bilang ya, saya bukan Ernest Prayuda, darahnya biru. Saya bukan Michael Tampi, darahnya biru. Saya anak darah kotor. Dari dunia hancur-hancuran. Anak miskin, mulai MLM, lalu bisa hidup. Itu yang saya bilang bahwa Allah gak pernah tidur. Udah lu jalan aja. Jalan aja. Nggak ada tutup poin. Saya nggak nipu kalian suruh bertahan di sini. Nggak ada nih, nggak ada tutup poin. Mau pergi, nggak apa-apa. Saya nggak pernah larang-larang leader saya mau pergi. Tanya satupun leader saya di sini. Siapa yang saya larang mau pergi? Pergi deh. Kenapa? Kalau kita udah kasih yang terbaik. Oke? Saya udah kasih yang terbaik. Marketing plan terbaik. Produk terbaik. Service, kalau saya mungkin service saya buruk. Tapi saya ikut membangun jaringanmu, tidak akan meninggalkanmu. Lalu kamu masih mau pergi? Ya pergi aja. Mau apa lagi? Udah kasih semuanya kok. Ya saya takut. Saya nggak pernah kasih yang terbaik. Marketing plan menguntungkan saya. Kalau marketing plan menguntungkan saya, kamu mau pergi? Jangan pergi. Ya dong. Ini marketing plan buat kalian semua, guys. Udah nggak happy juga di sini. Terbuai sama mulut-mulut orang. Ayo di sini aja. Ya udah silakan pergi. Saya udah kasih yang terbaik. Itu yang teman-teman harus tahu. Nggak pernah. Makanya saya sama member ya, karena sama leader ya, saya selalu keras. Kenapa? Saya udah kasih semua terbaik buat kalian. Sumpah mati demi apapun. Saya udah kasih semua terbaik waktu saya, waktu sama keluarga saya. Pestain Anwareng kalian, roadshow di daerah buat kalian. Aduh, udah mau apa lagi? Kurang. Udahlah, saya nggak bisa kasih. Next. Jadi curhat. Tapi saya mau kasih tahu, guys, ayo bangun 2024 ini. Next. Itulah maksud saya loh. Kalian mau lihat kapal apa lagi? MLM of the year. Omset terbesar dari seluruh MLM. Produk paling laku. Apalagi mau lihat dari mana lagi? Next. Ini muri rekod ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya juga ngejar perusahaan penjualan langsung dengan penjualan produk terbanyak
Ya, mudah-mudahan ya. Katanya produk kita mahal. Iya kan? Kita buktiin kita yang paling laku. Ini lagi dicari, kita lagi mau lihat data yang harus dikalahin berapa. Doain aja. Next. Ini video udah. Ini adalah Bapak Ibu, malam ini saya cuma mau bilang bahwa AFC di Indonesia itu adalah untuk family. Nah,